Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah, NIM 4112001014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kelima yaitu tentang PPN dan PPNBM. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Filenya. Oke, baik, saya akan share screen. Hmm. Oke, untuk tugas kelima ini terkait dengan PPN dan PPNBM. Untuk soal yang pertama, saya jelaskan. Soal yang pertama ini adalah jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Nah, di sini pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut dengan PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara di daerah pabean. PPN juga merupakan pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Contohnya, ketika kita membeli bisa menemukan PPN di lembar struk belanja atau pembelian struk tersebut terdapat tulisan PPN atau VAT. Selanjutnya yaitu mekanisme PPN. Yang pertama ini ada mekanisme nilai lain, yaitu ada PMK 75 PMK 03 2010. Yang kedua ada mekanisme pedoman pengkreditan PM, yang ketiga ada mekanisme PM. Nah, yang untuk yang pertama ini digunakan untuk usaha, jasa pengiriman paket, dan usaha jasa paket wisata. Yang kedua ini adalah mekanisme pedoman pengkreditan PM. Perhitungan PPN terhadap usaha-usaha tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, namun pajak masukan berdasarkan persentase dari pajak keluaran. Ada 3, yaitu yang pertama, usaha semata-mata penjualan mobil bekas. Ini diatur dalam PMK 79 PMK 03 2010. Yang kedua, ada usaha semata-mata pedagang emas atau perhiasan. Yang ketiga adalah usaha dengan omset sampai dengan 4,8 M. Di sini diatur dalam PMK 74 PMK 03 2010. Yang ketiga ada PMK Strip PM. Penghitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan atau PM dengan pajak pengeluaran atau PK dalam masa yang sama. Nantinya PPN sama dengan PK dikurang dengan PM. Selanjutnya ada soal yang kedua. Jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanismenya, dan berikan contohnya. Nah, sebelum masuk ke itu, kita harus jelaskan dulu nih. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan pengusaha untuk menghasilkan barang tersebut dalam kegiatan usaha. Nah, mekanismenya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua ada pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Nah, yang untuk penjelasan pertama, PKP menjual dan menyerahkan BKP, menerbitkan faktur pajak kepada PKP, pembeli, dan melaporkan pemungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Yang kedua itu ada pemungutan PPN oleh pemungut PPN, PPNBM. Nah, di sini mekanismenya bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP. Sedangkan mekanisme pemungutan PPNBM yang terdiri atas pemungutan PPN oleh bendaharawan, pemerintah, dan kantor pelayanan perbankan negara atau
KPPN, pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, dan pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, di sini contohnya ada dua, yaitu kendaraan bermotor kecuali kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan untuk kepentingan negara. Yang kedua, ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, house, dan sebagainya. Untuk soal yang ketiga, jelaskan apa saja objek dari PPN. Objek dari PPN ini ada beberapa. Akan saya sebutkan yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor BKP atau manfaat JKP atau BKP tak terwujud dari luar daerah PBan di daerah PBan. Yang ketiga itu ada ekspor BKP atau JKP. Yang ketiga ada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerja oleh orang pribadi atau badan. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir ada penyerahan aktiva kepada PKP menurut tujuan semula aktiva tersebut, tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Nah, untuk soal yang keempat ini, jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan PPN ini ada beberapa, yaitu ada harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, untuk harga jual sendiri merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua itu ada penggantian. Penggantian merupakan biaya yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak terwujud, tidak termasuk PPN dan pemotongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya itu ada nilai impor. Nilai impor ini merupakan uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan pabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir adalah nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ini sudah diatur berdasarkan PMK. Dasar ini dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar-dasar yang sudah disebutkan tadi itu dipakai untuk dasar perhitungan pajak terutang. Nah, selanjutnya ada dasar pengenaan PPNBM. Dasar pengenaan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas importer BKP yang tergolong mewah. Di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM nih. Dengan pertimbangan, ada beberapa pertimbangan, ada 3. Yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antar konsumen. Yang kedua, adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Dan yang ketiga, perlu perlindungan terhadap produsen. Nah, selain itu, juga ada yang mengatur nih, yaitu ada undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019. Ini merupakan undang-undang yang terakhir. Nah, soal yang kelima. Jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang karakteristik PPNBM. Ada beberapa nih. Yang pertama ada PPNBM pemungutan tambahan setelah PPN. Yang kedua, PPNBM tidak bisa dikreditkan dengan PPN. Yang ketiga, PPNBM dipungut saat impor BKP atau penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh pabrikan. Dan yang keempat, eksportir yang melakukan ekspor BKP mewah PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali.
Nah, untuk latar belakangnya sendiri, PPNBM ini merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Dan PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau hanya penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut. Nah, semakin tinggi kemampuan konsumen, maka semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan yang biasa kita sebut dengan PPNBM. Nah, untuk soal yang keenam, jelaskan perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN. Yang kedua itu ada PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Untuk penjelasan yang pertama, terutang PPN merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang. Karena penyerahan barang kena pajak atau kita sebut dengan BKP atau jasa kena pajak JKP. Impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan tentang tidak terutang PPN. Tandanya, PKP yang dilakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Nah, di sini tidak membuat faktur pajak untuk tidak terutangnya PPN. Selanjutnya yang B, PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaannya yaitu PPN dibebaskan berarti tidak dikenakan PPN. Memang tidak ada tarif. Sedangkan untuk PPN yang dipungut ini menggunakan tarif 0% alias sebenarnya dikenakan PPN, tetapi diberikan fasilitas sebesar 0%. Ini sudah berdasarkan peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK. Selanjutnya soal yang ketujuh. Ini menjelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. FTZ adalah Free Trade Zone adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan ini untuk industri di bidang manufaktur ini menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh mulai dari pembebasan bebas masuk, cukai, pajak, pertambahan nilai PPN, sampai dengan kebebasan pajak barang mewah atau PPNBM. Nah, selanjutnya adalah KEK. KEK adalah kawasan ekonomi khusus. Ini adalah sebuah kawasan tertentu yang dinilai memiliki kekhususan tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu pastinya. Saat ini sudah ada sejumlah daerah yang termasuk ke dalam KEK di Indonesia, yaitu ada Semangke, Tanjung Lesung, Bitung, dan Palu. Rencananya, pemerintah akan memberi intensif khusus bagi kawasan ekonomi khusus tadi. Namun, aturan tersebut masih masih belum keluar nih hingga saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini sudah saya jelaskan, kita coba langsung lihat ke ininya, ke PDF-nya. Nah, di sini ada metrik persandingan klaster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang PPN. Dan di sini yang berbeda itu perubahannya pertama, ada pada pasal 1A ayat 1 poin G. Di sini penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi termasuk ke dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, poin itu sudah dihapus atau mengalami perubahan. Selanjutnya itu ada masih di ayat 1 tadi, ini sedangkan sekarang nih ayat kedua, poin yang ke D. Poin KD ini pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan
dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Ini adalah yang tidak termaksud dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, ini berbunyi poin D ini berbunyi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan tersebut adalah pengusaha kena pajak. Selanjutnya itu ada di pasal 4A ayat 2 poin A yang berbunyi barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ini termasuk barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Namun, di pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, barang penghasilan tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Berarti di sini dia tetap dikenai dengan pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya ini ada pasal 9 ayat 2A. Untuk Undang-Undang PPN sendiri, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak, masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya itu ada 4B poin ke F. Pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini dikecualikan dari ketentuan sebagai yang dimaksud dengan ayat 4A tadi. Atas kelebihan pajak masuk dalam diajukan permohonan pengembalian pada masa setiap pajak. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, poin ini sudah dihapus atau mengalami perubahan. Selanjutnya itu ada di poin 6A. Di sini di Undang-Undang PPN, pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A yang telah diberikan pengembalian wajib pajak wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal produksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, di sini berbunyi, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun masa pajak di pengkreditan pertama kali masa pajak masukan sebagai dimaksud pada ayat 2A, pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan barang atau jasa, kena pajak atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Nah, di sini mengalami perubahan yang sebelumnya masih dapat dikreditkan dalam waktu 3 tahun, di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk poin 6B, Undang-Undang PPN di sini berbunyi ketentuan mengenai penentuan waktu, perhitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagai dimaksud pada ayat 6A diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini Undang-Undang Cipta Kerja di sini dia dihapus, berarti dia tidak ada terkait dengan penghitungan tata cara pembayaran itu. Selanjutnya ini ada ayat 8 tentang perolehan barang
kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu termasuk pengkreditan pajak masukan sebagai yang dimaksud pada ayat tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran. Namun, di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, poin itu dihapuskan atau mengalami perubahan. Nah, untuk poin D, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu juga termasuk tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran pengkreditan pajak masukan. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, poin ini sudah dihapus atau mengalami perubahan. Nah, poin H sendiri, H, I, dan J juga dihapus. Perolehan barang kena pajak yang pajak masukannya ditagih. Yang ini perolehan barang kena pajak yang pajaknya masukannya tidak dilaporkan. Dan yang J ini, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa sebelum pengusaha kena pajak berproduksi. Itu dihapus. Nah, selanjutnya ini ada ayat 9 tentang yang berbunyi pajak pasukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak pengeluaran pada masa yang sama dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, pada masa setelah berakhirnya masa pajak, saat pajak dibuat, sepanjang sebelum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan kapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak jasa serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, selanjutnya ini ada ayat ke-13. Ke-13 ini tidak dirinci, sedangkan untuk yang di UU Cipta Kerja itu dia lebih dirinci lagi, ada perubahan dan ada penambahan. Untuk yang di Undang-Undang PPN, ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4A tadi, 4A, 4B, dan 4C diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pada Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, di sini ketentuannya lebih diperjelas lagi bahwasannya perhitungan tata cara pengembalian kelebihan pajak masuk sebagai yang dimaksud dengan 4A, 4B, dan 4C. Diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, ini ada pasal 13 ayat kelima poin B. Di sini, dalam faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat nama, alamat, NPWP, pembeli barang kena pajak, dan penerima jasa kena pajak. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, poin ini lebih dijabarkan untuk poin B-nya. Seperti ini bunyinya. Identitas pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang meliputi nama, alamat, NPWP atau NIK, atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Yang kedua, nama, alamat dalam hal pembeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak di luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. Nah, itu saja perubahan-perubahan antara Undang-Undang PPN dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan klaster perpajakan dari Undang-Undang Cipta Kerja versi 1035 dan 812 halaman. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah dijelaskan lebih rinci lagi di sini. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya terkait dengan tugas kelima tentang PPN dan PPNBM. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.